Kalau begitu aku akan tidur di sofa malam ini. Tanpa diduga, Ezra mengambil inisiatif untuk menerima hukuman. Tidak boleh, Kina segera menghentikannya. Sekarang bayi sudah berada di bulan yang penting. Jika merasa bahwa Ezra tidak berada di sebelahnya, Kina akan merasa sangat tidak nyaman, dan juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi Kina tidak ingin membiarkan Ezra tahu pemikiran di dalam hatinya, biar Ezra tidak senang hingga kehilangan akal sehat. Kina berkata dengan suara yang kesal, "Kamu hanya tahu untuk tidur di sofa, Ezra, apakah kamu tidak bisa mengganti hukuman yang baru?" Seperti berlutut di atas keyboard, tapi tidak ada efek jika menggunakan keyboard berlutut di atas durian, landak laut, kaktus, kastanye Cina, cangkang berduri atau lainnya. Ezra tidak bisa mengatakan apa-apa. Hukuman dari Kina semakin kejam. Kedepannya apakah akan mengoleskan minyak cabai di atas durian, landak laut, dan kaktus? Kalau begitu lakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Beri aku alat hukuman yang paling kamu sukai saja. Ezra berkata. Saat menghadapi Ezra yang begitu patuh, dan sikap yang begitu mudah diajak berbicara, Kina malah memelototi Ezra dengan tatapan tajam. Kina hanya mengatakannya saja. Bagaimana mungkin akan membiarkan Ezra berlutut di atas durian, landak laut, dan kaktus? Ayo bicarakan masalah penting lagi. Jika Ahri tahu pekerjaan yang kamu lakukan, menurut kamu, hubungan apa yang dimiliki oleh Ahri dengan wanita itu? Kina bertanya dengan nada yang tegas. Begitu teringat bahwa kemungkinan besar kematian pelayan itu memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Ahri, Kina langsung gemetar ketakutan. Ahri tahu bahwa Ezra terlihat seperti pemimpin pasukan khusus Wolfe, tapi malah diam-diam menyerang bandar narkoba. Sebelumnya Ahri mendapatkan beberapa informasi bandar narkoba yang penting dan melakukan pertukaran dengan Ezra. Sekarang Ahri semakin dekat dengan wanita asing yang kemungkinan besar merupakan pengedar narkoba. Ahri ingin mendapatkan rahasia dari pengedar narkoba lagi, dan mencoba memainkan trik lama yang sama untuk memaksa Kina berpisah dengan Ezra. Atau ada tujuan yang lain? Tidak tahu. Ezra menyangkal dengan sedikit tidak senang, kemudian berkata lagi, "Tapi situasi kamu sekarang, kamu perlu memulihkan diri dengan tenang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah lain, dan juga jangan bertanya lagi, apakah sudah mendengarnya?" Ezra sama sekali tidak memberitahu Kina bahwa dua orang yang membuat kecelakaan yang berbahaya itu merupakan anggota dari tim pengedar narkoba yang kecil. Mereka mengambil uang sebanyak 10 miliar untuk membunuh Kina. Sekarang Ezra sudah menyesal. Ezra menyesal karena membiarkan Kina ikut campur dalam pekerjaannya. Ezra menyesal karena sudah melibatkan Kina. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah menghentikan semuanya tepat waktu, tidak membiarkan Kina terlibat dalam pekerjaannya lagi. Semakin sedikit yang diketahui oleh Kina, ini akan semakin baik bagi Kina. Begitu melihat bahwa Ezra sudah marah, kemudian teringat bahwa kondisi tubuhnya sekarang, masalah yang lain tidak sepenting bayi, jadi Kina tidak berani bertanya lagi. Setelah melihat Kina tidak bertanya lagi, Ezra melunakkan sikap dan suaranya. Ezra berkata dengan lembut, "Pokoknya, serahkan saja padaku untuk menangani masalah yang ada di luar, kamu hanya perlu merawat janin saja." "Aku sudah tahu." Kina mengangguk. Jawaban Kina membuat Ezra merasa sangat puas. Ezra menundukkan kepalanya dan mencium dahi Kina. Seperti teringat sesuatu lagi, Ezra memperingatkan lagi, jika pihak polisi mencarimu untuk memberikan bantuan penyelidikan, atau melakukan interogasi dan membuat pengakuan, kamu jangan menjawab jika kamu tidak tahu, agar tidak memengaruhi polisi dalam menangani kasus ini karena pengakuan kamu yang tidak benar, atau membuat jalur penyelidikan menyimpang. Apakah kamu sudah tahu? Meski merupakan pelayan di keluarga Okto, tapi itu merupakan pelayan yang menggandakan majikannya. Bahkan kematian pun tidak bisa menghapus kejahatan yang dilakukan oleh pelayan itu. Ezra tidak mempunyai waktu untuk membantu polisi dalam melakukan penyelidikan. Apalagi karena kekuatan keluarga Okto yang sangat besar, semakin lama kasus pembunuhan ini ditunda dan tidak membuahkan hasil, tekanan di pihak polisi akan menjadi semakin besar.
maka Ahri akan semakin dibatasi. Ini semakin menguntungkan bagi Ezra. Tidak lama setelah Kina tidur siang, Vito datang ke rumah sakit. Vito mengetuk pintu dengan sangat lembut, kemudian memanggil dengan mengecilkan suaranya secara sengaja, "Abang kedua." Tidak lama kemudian, pintu ruang pasien terbuka dari dalam. Ezra berdiri di depan Vito. Ezra menoleh dan melirik Kina yang tidur dengan nyenyak. Ezra menarik kembali pandangannya dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah sudah ada hasilnya?" "Aku menemukan beberapa hal yang sangat aneh," Vito berkata dengan ekspresi wajah yang serius dan sedikit mengerutkan alis. "Tunggu sebentar." Setelah berbicara, Ezra memanggil Judith datang ke sini untuk melindungi Kina, kemudian baru berjalan keluar dari ruang pasien, mencari tempat yang nyaman untuk berbicara. Vito malah membawa Ezra pergi keluar rumah sakit. Setelah duduk di mobilnya yang diparkir di tempat parkir yang terbuka, Vito mengeluarkan dokumen yang dia selidiki dan menyerahkannya kepada abang kedua. Vito menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari dua orang yang bertindak pada kakak ipar sebelumnya, aku dengan cepat menemukan bos yang dikatakan oleh mereka, yaitu organisasi pengedar narkoba yang sangat kecil, kemudian dengan mengikuti petunjuk menemukan penghasut yang ada di balik layar. Tapi pihak lain sangat licik, sehingga berhasil melarikan diri beberapa kali. Aku juga menemukan beberapa informasi. Semuanya sudah ada di dokumen yang ada di tanganmu, tapi aku tidak mengerti. Ezra mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Ezra melihat dokumen di tangannya dengan ekspresi wajah yang serius, tapi semakin melihat ke bawah, ekspresi wajah Ezra menjadi semakin buruk. Ternyata penghasut di balik layar ini merupakan pemimpin cabang dari kasus organisasi pengedar narkoba yang sangat besar yang sedang diselidiki oleh Ezra saat ini, kemudian juga merupakan salah satu dari poster game Heroes yang diteliti oleh Kina sebelumnya. Awalnya mengira Ahri yang meletakkan perangkat penyadapan dan mempekerjakan dua pria itu untuk bertindak pada Kina. Sekarang masalahnya berubah menjadi semakin rumit. Dalam waktu yang lama, Ezra tiba-tiba berkata, "Aku ingin kembali ke markas." Semua informasi penting tentang pekerjaannya diletakkan di markas. Ezra harus pulang dan memastikan beberapa tebakan secara pribadi. Begitu melihat reaksi abang keduanya seperti ini, Vito segera menyadari bahwa perkembangan masalah ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. "Abang kedua, bagaimana dengan Ahri?" Vito bertanya dengan nada yang meminta instruksi. Terus mengawasinya, mengganti penjaga rahasia menjadi penjaga rahasia yang berkelas tinggi. Ezra berkata dengan nada yang serius, tidak peduli apa hubungan antara Ahri dengan pengedar narkoba wanita asing itu, Ezra tidak bisa menurunkan kewaspadaan, mungkin saja bisa menemukan titik terobosan dari tubuh Ahri. Setelah terjadi kasus pembunuhan pelayan di keluarga Okto, di bawah pengaturan mereka yang sengaja, sebagian besar perhatian polisi sudah dialihkan ke tubuh Ahri. Pada saat yang bersamaan, mereka juga mengirim penjaga rahasia untuk diam-diam memantau setiap gerakan Ahri. Saat menghadapi masalah tentang mengganti penjaga rahasia yang biasa menjadi penjaga rahasia yang berkelas tinggi, Vito tidak banyak bertanya. Hanya saja menuruti pengaturan abang keduanya, "Aku sudah tahu." Tidak peduli keputusan apa yang dibuat oleh abang keduanya pasti memiliki alasannya sendiri. Keluarga mereka juga tidak pernah mengajukan banyak pertanyaan tentang pekerjaan abang keduanya. Tapi jika membutuhkan bantuan, mereka akan berusaha untuk membantu. Ini merupakan kepercayaan dan dukungan dari keluarga Okto kepada anggota keluarganya. Setelah mengatur penjaga rahasia dengan baik, kamu sudah bisa kembali ke kota Zaun. Setelah berkata dengan nada yang dingin, Ezra langsung membuka pintu mobil dan berjalan turun dari mobil. Abang kedua, Vito tiba-tiba memanggil Ezra. Jelas masih merupakan waktu yang menegangkan sekarang, tapi abang keduanya malah menyuruhnya untuk kembali ke kota Zaun. "Selanjutnya sudah merupakan pekerjaanku, kamu tidak perlu ikut campur lagi." Ezra menghentikan langkah kakinya, kemudian menekankan lagi, "Ini merupakan pekerjaanku." Sekarang masalahnya berubah menjadi semakin rumit.
kemungkinan besar masalah selanjutnya akan sangat berbahaya. Ezra tidak ingin salah satu dari anggota keluarganya terlibat dalam masalah ini lagi. Saat bangun, Kina melihat Judith yang berwajah acuh tak acuh duduk di kursi yang ada di sebelah tempat tidur, tapi malah tidak melihat Ezra. Begitu melihat Kina sudah bangun, Judith seolah-olah bisa melihat kebingungan Kina. Judith segera menjelaskan, "Nyonya muda kedua, Tuan muda kedua sudah kembali ke markas. Ada beberapa hal di dalam markas yang mengharuskan Tuan muda kedua kembali untuk menanganinya secara pribadi. Seharusnya Tuan muda kedua akan pulang malam ini." Aku sudah tahu," Kina menjawab dengan jelas. Karena Judith terlihat dingin dan tidak suka berbicara, Kina seketika tidak tahu harus berbicara apa dengan Judith, jadi Kina tidak berbicara lagi. Oleh karena itu, suasana yang sunyi menyebar di dalam ruang pasien. Setelah terdiam dalam waktu yang lama, "Judith, apakah kamu pandai main game?" Kina tiba-tiba mencari topik pembicaraan untuk bertanya pada Judith, selanjutnya memberitahukan nama game kepada Judith. "Jika nyonya muda kedua membutuhkanku untuk main game, aku bisa belajar." Judith berkata dengan suara dingin dan ekspresi wajah yang acuh tak acuh. "Tidak perlu, aku hanya bertanya saja," Kina segera menolak. Kina sama sekali bukan orang yang demi kesukaannya sendiri meminta orang lain harus memenuhi hobinya sendiri. Setelah melihat buku sebentar, Kina masih merasa sangat bosan. Kemudian Kina menyuruh Judith untuk mengambil ponsel yang diletakkan di atas meja kepadanya. Kina berencana untuk menghabiskan waktu dengan main game. Begitu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, saat Kina merasa bosan, Kina akan menyuruh Ezra untuk bermain game dengannya. Karena Ezra yang membawa Kina untuk duduk di peringkat yang paling tinggi, Kina baru saja main selama 2 menit, Kina sudah mati 2 kali. Selanjutnya dimarahi oleh rekannya bahwa Kina merupakan seorang aktor, bidang khususnya adalah memberi nyawa kepada orang lain, bodoh. Rekan juga menyuruh orang lain untuk menyerah 6 menit setelah dimulainya permainan, kemudian melaporkannya nanti. Kina berteriak di dalam hatinya, kenapa ingin memarahinya? Kenapa ingin melaporkannya nanti? Bukan dia sengaja memberi nyawa kepada orang lain. Ada begitu banyak pihak lawan yang memukulnya. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Kina juga merasa sangat putus asa. Terlihat bahwa menara pertahanannya akan dijatuhkan dalam beberapa menit. Begitu dipukuli oleh kelompok itu lagi, Kina menatap Judith dengan tatapan sedikit malu. "Judith, bisakah kamu membantu aku untuk memenangkan satu ronde ini?" Kina bertanya dengan nada yang lemah. "Baik, nyonya muda kedua, mohon beri ponsel kepada saya." Saat menghadapi permintaan dari majikan, bahkan jika tidak bisa, Judith juga berusaha untuk memenangkannya. Setelah mendengar Judith sudah setuju, Kina tiba-tiba menghela napas lega. Kina segera menyerahkan ponsel kepada Judith. Sudut bibir terangkat dan mengeluarkan sedikit senyuman, kemudian berkata dengan nada yang bersyukur, "Terima kasih, Judith." Kina ingin berkata dengan menutup wajahnya. Kina sudah dilaporkan hingga memiliki bayangan psikologis yang sangat besar. Sekarang melihat satu kata, lapor, hati Kina sudah merasa sangat panik. Jadi menyuruh Judith untuk membantunya memenangkan ronde ini. Biasanya saat Ezra membawa Kina untuk menang, Kina hanya bertanggung jawab untuk mengatakan perkataan baik untuk Ezra, terkadang memberi beberapa nyawa kepada orang lain, itu juga tidak apa-apa. Seringkali setelah Kina dibunuh oleh lawan, Ezra akan memukul orang itu sepanjang permainan, bahkan jika mengejar sampai mata air lawan, Ezra juga akan membunuh lawan dan membalas dendam untuk Kina. Seringkali lawan memiliki bayangan psikologis saat bertemu dengan mereka. Jika mengatakan bahwa Kina merupakan pemenang yang profesional, maka Ezra merupakan pembawa yang profesional. "Judith, kamu duduk di sini, biar aku melihat bagaimana kamu memukul pihak lawan." Kina menepuk tempat yang ada di tepi tempat tidur, memberi isyarat kepada Judith untuk duduk di tempat tidur. Kina ingin mencoba apakah bisa mempelajari kemampuan dari Judith. Judith mengangkat kelopak matanya yang dingin dan melirik Kina. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik,
Akhirnya tetap menuruti permintaan Kina, Judith duduk di tepi tempat tidur. Judith merupakan penjaga rahasia yang menjalani pelatihan yang sangat mengerikan. Judith memiliki kesadaran yang tajam dan luar biasa, serta kemampuan yang kuat untuk menerima sesuatu yang baru. Meski game ini merupakan game yang baru saja dimainkan oleh Judith, tapi Judith sudah bisa memainkannya dengan sangat terampil, bahkan tahu pola yang dasar dan aturan game. Kina mendekat ke sebelah Judith. Kina melihat gerakan Judith yang keren dan teratur. Kina tidak tahan lagi dan bertanya, "Judith, apakah kamu merasa game ini sangat sulit?" "Ini sangat mudah." Judith melihat layar ponsel, kemudian menjawab dengan nada yang dingin. "Inti dari game ini adalah kesadaran yang tajam. Selanjutnya adalah akurasi untuk melepas kemampuan. Jika keduanya memiliki pemahaman yang sama, game ini sudah berubah menjadi sangat mudah." Setelah mendengarkan ini, Kina tiba-tiba menerima pukulan yang sangat besar. Kina mulai mencurigai hidupnya. Kenapa Ezra dan Judith yang pertama kalinya memainkan game ini bisa memainkannya dengan sangat baik? Kemudian Kina yang sudah memainkan game ini selama lebih dari sebulan, Kina masih begitu bodoh hingga sering dilaporkan dan diskors. Apakah Kina seharusnya tidak bermain lagi, dan jangan menjebak orang lagi? Saat Kina mencurigai hidupnya, Judith mengembalikan ponsel kepada Kina. "Sudah menang, nyonya muda kedua." Begitu melihat satu kata emas Victory yang menyilaukan mata di layar ponsel, Kina bertanya pada Judith, "Judith, kamu bilang aku yang begitu bodoh, apakah akan lebih baik jika aku berhenti main game saja?" Judith terdiam. Ini merupakan hobi nyonya muda kedua. Jika Judith menjawab iya, nyonya muda seketika menerima pukulan dan berhenti main game. Kemudian hobi ini juga akan menjadi hilang. Tuan muda kedua seharusnya akan membunuhnya, kan? Setelah berpikir sejenak, Judith memilih topik pembicaraan yang lebih aman. "Apakah nyonya muda kedua masih ingin bermain? Aku bisa mencoba untuk membawa nyonya muda kedua. Bisakah?" Setelah mendengarkan ini, Kina yang sudah lama menjadi pemenang tiba-tiba tampak terkejut. Selanjutnya berkata dengan nada sedikit berkecil hati, "Bahkan jika kamu membuat akun baru dan membawa aku untuk bermain, tapi perbedaan level di antara kita berdua terlalu besar, kamu sama sekali tidak bisa membawa aku untuk bermain." Meski Kina sangat bodoh, tapi Kina tetap lebih suka memainkan babak kualifikasi. Jika memainkan babak kompatibel, itu akan sering bertemu dengan hero yang sama dengan pihak lawan. Kina tidak terlalu suka dan juga merasa tidak ada tantangan. "Nyonya muda kedua, mohon tunggu sebentar." Setelah selesai berkata, Judith segera mengeluarkan ponsel dan membeli akun game yang mirip dengan Kina di situs web yang menjual akun game. Selanjutnya memasang aplikasi game. "Sekarang sudah bisa, nyonya muda kedua masuk ke dalam game saja." Judith berkata pada Kina dengan nada yang acuh tak acuh. "Oh, benarkah? Baik." Setelah mendengarkan ini, Kina segera mengesampingkan pemikiran yang ingin berhenti main game, kemudian mulai masuk ke dalam game dengan senang. "Judith, dari mana kamu mendapatkan akun ini?" Setelah melihat akun game Judith yang memiliki lebih banyak bintang darinya, Kina langsung bertanya dengan penasaran. Judith terdiam sejenak. "Pinjam." "Oh, bisakah Judith membiarkan aku menjadi jungle nanti?" Kina bertanya dengan penampilan yang sedikit menantikannya. Karena takut dilaporkan, @PhoenixWhite tanda hubungnya selalu ditahan di bagian bawah kotak, kemudian baru mengeluarkannya saat ingin memukul orang. Biasanya saat Kina bermain dengan Ezra, Ezra tidak mengizinkan Kina memainkan hero pria yang ganteng. Jika Kina benar-benar ingin memainkan hero pria, Kina hanya bisa memainkan hero pria yang paling jelek. Kalau tidak hanya bisa memainkan hero wanita dengan patuh. "Bisa, nyonya muda kedua ingin memainkan hero yang mana?" "Nyonya muda kedua tidak perlu menanyakan pendapat saya." Judith menjawab dengan dingin. "Judith, kamu paling baik." Kina tidak tahan lagi dan berkata dengan nada menyanjung. "Judith, kenapa Judith mengizinkan nyonya muda kedua memilih hero yang dia sukai?" Nyonya muda kedua terlihat begitu semangat. Judith seolah-olah memiliki firasat yang sedikit buruk.
Setelah kembali ke markas dan menyelesaikan masalah yang ingin diselidiki olehnya, Ezra langsung kembali ke rumah sakit. Saat berjalan ke depan pintu ruang pasien yang ditinggal oleh Kina, Ezra baru saja membuka pintu dan berjalan masuk. Ezra sudah mendengar suara Kina yang sedikit semangat.